Agama Purba Nenek Moyang Indonesia Part Pasti 1. banyak dari kita yang bertanya-tanya, apa kira-kira agama nenek moyang Indonesia? Atau agama tertua atau pertama yang dianut oleh orang-orang di Nusantara? Apakah itu Hindu atau Buddha? Ternyata bukan kedua agama itu, teman-teman. Ada satu agama kuno yang merupakan agama purbakala yang dianut oleh penghuni lama Pulau Jawa berkulit hitam. Tidak. Ini bahkan bukan kejawen. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih tua daripada itu semua. Lalu kenapa kita bahas? Karena agama ini adalah agama tauhid, sebuah agama yang menyembah kepada Tuhan yang tunggal. Agama ini disebut dengan Kapitayan. Kapitayan adalah salah satu agama kuno yang dianut sebagian besar masyarakat Jawa pada zaman dahulu. Agama ini telah ada di Jawa sejak era Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, dan era Megalit. Kapitayan adalah salah satu bentuk persembahan monoteisme asli Jawa yang dianut dan dijalankan masyarakat Jawa secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Jadi dulu, ketika ditanya apa agama mereka, mereka akan menjawab, agama kami adalah agama dari nenek moyang. Orang Jawa setempat kerap juga mengidentifikasinya sebagai agama kuno Jawa, agama monoteis Jawa, atau agama asli Jawa. Nah, karena Kapitayan ini bersifat monoteis atau percaya hanya kepada Tuhan yang tunggal saja, maka dia berbeda dengan kejawen atau agama Jawa lainnya yang bersifat non-monoteistik. Kemudian secara etimologi, kata Kapitayan merupakan istilah yang berasal dari bahasa Jawa kuno yang memiliki kata dasar taya yang berarti tak terbayangkan, tak terlihat, atau bisa juga berarti mutlak secara harfiah. Jika dilihat dalam bahasa Sunda, kata taya bisa memiliki arti tidak ada atau tiada. Familiarnya kita sebut dengan teaya atau nggak ada. Itu berarti kata taya bisa disimpulkan bahwa sesuatu yang tidak dapat dipikirkan atau dibayangkan, atau tidak dapat digapai oleh panca indera duniawi manusia. Orang-orang Kapitayan memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang disebut dengan Sang Hyang Taya, yang merujuk pada entitas yang tak terbayangkan dan tak terlihat. Mirip seperti Islam ya teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa terlihat karena bersifat maha gaib. Seperti yang tercantum di dalam surat Al-An'am ayat ke-103. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Al-Quran surat Al-An'am ayat ke-103. Kaum Kapitayan juga percaya bahwa salah satu keagungan dan kebesaran Tuhan ialah kita tidak mampu melihatnya. Karena kalau Tuhan bisa kita lihat, maka dia bukanlah Tuhan. Jika di Islam, kenapa ketika di dunia manusia tidak bisa melihat Allah? Karena dunia bukan tempat kenikmatan. Dunia merupakan tempat bersusah payah, bersedih, dan tempat pemberian beban. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya bisa dilihat bagi penghuni jannah atau surga. Karena surga adalah tempat kenikmatan, dan kenikmatan tertinggi penghuni surga adalah melihat Allah. Agama Kapitayan juga berpandangan bahwa Tuhan bersifat abstrak dan tidak bisa digambarkan. Sang Hyang Taya diartikan sebagai Tan Keno Kinaya Ngapa, artinya tidak dapat dipikirkan atau dibayangkan. Untuk itu, supaya bisa disembah, Sang Hyang Taya mempribadi dalam nama dan sifat yang disebut Tu atau To, yang bermakna daya goib. Tu atau To di sini bersifat sebagai zat tunggal. Dia memiliki dua sifat, yaitu kebaikan dan kejahatan. Tu yang bersifat kebaikan disebut dengan Tuhan, dan disebut juga sebagai nama Sang Hyang Wenang. Tu yang bersifat jahat disebut dengan Hantu, dan disebut juga dengan nama Sang Manikmaya. Menurut ajaran Kapitayan, Sang Hyang Webang dan Sang Manikmaya menyatu dalam sifat Sang Hyang Tunggal. Berdasarkan penjelasan itu, sifat utama Sang Hyang Tunggal adalah goib dan tak terlacak oleh indera dan alam pikiran manusia.
Maka karena goib, dibutuhkan sarana yang dapat ditangkap oleh indera dan alam pikiran manusia. Sehingga dalam keyakinan Kapitayan, tu atau to itu mempribadi dalam segala sesuatu yang memiliki nama tu dan to. Misalnya saja watu atau batu, tugu, tulang, turumbuk atau pohon beringin, tundak atau bangunan berundak, tosan atau pusaka, topeng, toya atau air.